Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sekarang kita akan bahas tentang ketawaduan Rasulullah yang berhubungan dengan beliau ketika berada di rumahnya sendiri. Beliau itu kalau di rumah itu apa yang beliau kerjakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhitu thawbahu. Rasulullah itu kalau di rumah menjahit bajunya sendiri. Itu juga bagian dari ketawaduan. Tidak minta tolong sama istrinya, tidak minta tolong sama pembantunya. Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Yang pasti ya tidak sama seperti sekarang menjahitnya, versi dulu. Jadi ada bajunya yang lubang atau yang rusak, itu dijahit beliau sendiri. Wa yaksifu na'lahu, dan beliau itu kalau ada sandalnya yang rusak itu juga diperbaiki sendiri. Kalau sekarang itu mungkin di nambal sandal itu apa namanya? Di sol. Itu beliau memperbaiki sendiri kalau ada sandalnya mungkin yang rusak, ada yang lubang atau bagaimana, itu beliau perbaiki sendiri di rumahnya itu. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan Rasulullah itu melakukan pekerjaan laki-laki ketika di rumahnya. Artinya pada umumnya laki-laki mengerjakan itu, Rasulullah juga mengerjakan itu. Itu sebagai bentuk bahwa beliau itu orang yang rendah hati, orang yang tawadhu. Di sisi yang lain beliau dimuliakan dengan wahyu. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberi mukjizat, yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya anggap saja kita itu ngelihat ada seorang tokoh besar di rumahnya, ngaruh bajunya sendiri, dijahit sendiri, sandalnya rusak, diperbaiki sendiri, itu bagian dari ketawaduan. Ini termasuk ketawaduan Rasulullah ketika di rumah itu begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annahu qila laha madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumahnya? Sayyidah Aisyah menjawab, qalat kana basyaron minal basyar. Rasulullah itu ya manusia, sama seperti manusia yang lain. Artinya tidak ada perbedaan dari sisi kemanusiaan. Contohnya Rasulullah ketika di rumahnya yafli saubahu. Rasulullah itu membersihkan pakaiannya dari kotoran-kotoran itu, dibersihkan sendiri oleh Rasulullah. Kadang sebagian orang itu dulu ada yang protes, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul model apa itu? Kok makan makanan dan juga berjalan di pasar? Justru ketika Rasulullah itu kebiasaan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya sama seperti manusia biasa, itu sangat tidak mendorong orang untuk menuhankan. Sama beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu terlihat khusyuk, diam, miskin. Pokoknya orang itu segan, sampai ada yang sampai melampaui batas sampai menuhankan Nabi Isa. Justru kalau Rasulullah itu perbuatannya sama seperti manusia biasa, itu sangat tidak memungkinkan orang untuk menuhankan Rasulullah. Sehingga tidak ada yang sampai mengatakan Muhammad itu Tuhan, tidak ada. Karena biasa makan, biasa
bawa barang-barang dari pasar, biasa menjahit bajunya, itu sudah biasa. Jadi ya sama seperti manusia biasa yang lain. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah, kalau ada baju-baju yang kotor itu dibersihkan. Wa yahlibu syatahu, Rasulullah itu juga memerah susu dari kambing atau dari hewan yang lain. Itu beliau lakukan sendiri. Kita bayangkan Rasulullah orang mulia berada di kedua kakinya seekor kambing atau seekor sapi misalnya, atau yang lainnya yang punya susu. Betapa tawaduknya beliau itu, bisa dan mampu untuk memerah susunya sendiri. Wa yakhdimu nafsahu, dan Rasulullah itu juga melayani dirinya sendiri. Artinya butuh apa itu dilakukan sendiri di rumah. Walaupun kadang-kadang Rasulullah juga dibantu oleh sahabatnya. Ada 3 orang pembantu Rasulullah. Di antaranya siapa? Abu Hurairah. Itu sebentar, mengabdinya itu sekitar 4 tahun. Kalau Anas bin Malik ini lebih lama, ini sekitar 10 tahun. Ada namanya lagi siapa? Yang kecil itu orangnya, yang suka bawa sandalnya Rasulullah, siapa? Anas bin Malik. Bukan. Yang pernah disuruh naik ke pohon, betisnya tersingkap. Siapa namanya? Ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain, kemudian dikatakan Rasulullah, demi Allah ini betisnya ini Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah. Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat nilainya dibanding gunung Uhud. Itu kalau lebih lama lagi Abdullah bin Mas'ud dibanding yang Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Jadi memang bukan berarti itu semuanya dilakukan Rasulullah, kadang-kadang juga dilakukan oleh khodim-khodimnya itu, pembantu-pembantunya Rasulullah itu. Tapi Rasulullah juga kadang melakukan sendiri, dan itu beliau biasa, tidak ada gengsi, tidak ada rasa malu, dan sudah biasa seperti manusia biasa pada umumnya. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, makanya ini riwayat-riwayat ini rata-rata dari riwayat Sayyidina Anas dan dari Sayyidina Abu Hurairah, karena beliau sendiri yang melihat secara langsung keseharian Rasulullah di rumahnya itu seperti apa. Karena Rasulullah SAW ausa'an nasi khuluqan, Rasulullah itu orang yang paling luas akhlaknya, artinya orangnya itu baik, wajahnya senyum, penuh senyum, berseri-seri, dan suka menyenangkan orang lain. Intinya orang yang paling baik akhlaknya itu ya Rasulullah. Wa kana idza dakhala baitahu yakunu aktsaru amalihi fihi al-khiyatah. Rasulullah itu kalau sudah masuk rumahnya beliau, yang paling banyak dikerjakan itu ya menjahit. Jadi kalau ada orang suka menjahit, niatkan untuk niru Rasulullah, itu nanti bisa dapat pahala. Karena Rasulullah ketika di rumah paling sering dilakukan itu ya menjahit. Ya menjahit itu mungkin menyulam gitu, sama seperti menjahit sekarang itu. Kalau ada baju yang lubang dan sebagainya itu dijahit sendiri sama Rasulullah. Wa kana yasna'u kama yasna'u ahadun nas. Rasulullah itu melakukan aktivitasnya di rumah sebagaimana manusia pada umumnya. Yashilu hada wa yahutu hada. Rasulullah menaikkan barang, menurunkan barang kalau butuh. Itu beliau lakukan dengan diri beliau sendiri. Wa yuqimul bait. Rasulullah itu juga membersihkan rumah. Kalau sekarang istilahnya nyapu, membersihkan sampah-sampah, kotoran-kotoran, itu beliau lakukan sendiri. Jadi tidak usah gengsi kalau ada seorang laki-laki nyapu rumah. Biasa itu sudah. Rasulullah juga pernah nyapu rumah, apalagi cuma sekedar ustadz. Ini Rasul, ini Nabi, dia biasa nyapu rumah, itu biasa. Dan itu beliau lakukan sehari-hari. Bagian dari ketawaduannya beliau itu seperti itu, nyapu rumah. Wa yuqatti'ul lahma, dan motong-motong daging itu beliau juga sudah biasa, motong-motong daging itu kalau di rumah. Ya semacam bantu-bantu masak itu biasa. Kemudian wa yu'inul khadim. Rasulullah itu juga walaupun beliau punya khadim khusus, punya pelayan khusus yang membantu melayani, tapi beliau juga bantu kepada mereka. Tidak langsung dipasrahkan semuanya, enggak.
dibantu, apa yang perlu untuk dibantu, apa yang perlu untuk dibutuhkan tenaganya apa, itu beliau tetap bantu. Itu betapa tawaduknya beliau itu seperti itu. Walaupun beliau itu seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak menjaga jarak kepada khodim-khodimnya itu, kepada pembantu pelayan-pelayan itu tidak menjaga jarak. Jadi kalau pengen nyari mengidolakan, misalnya, oh saya mengidolakan Fulan bin Fulan, Ustadz Fulan bin Fulan, karena orangnya itu tawaduk orangnya. Rasulullah yang pertama kali mestinya, karena beliau itu adalah Sayyidul Mutawadhi'in, pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Allahumma ja'alna minhum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar. Rasulullah itu juga naik himar, keledai. Keledai kalau zaman sekarang itu ya kendaraan yang paling jelek lah. Karena yang paling tinggi ya unta, kuda itu bagus. Jadi dulu orang punya unta, punya kuda itu kaya. Himar, apa himar? Apalagi Rasulullah itu juga sering naik keledai, tidak ada pelapisnya, tidak ada pelananya. Apa tidak sakit itu? Seorang nabi, seorang rasul yang mulia tetap naik himar, tetap naik keledai. Itu bagian dari ketawaduannya beliau itu, tetap mau naik keledai. Kalau sekarang mungkin naik mobil yang harganya murah, naik sepeda motor yang harganya murah, motor butut itu, yang ngasih pakai apa? Bukan matic, harganya paling cuma berapa juta gitu. Itu beliau tidak malu. Wa yaksifun na'la. Rasulullah itu juga biasa untuk menambal sandal. Wa yarqaul qamis, dan juga menambal gamis, baju-baju yang lobang atau yang sobek, itu beliau juga biasa. Wa yalbasus suf, dan Rasulullah itu juga memakai pakaian suf. Apa itu suf? Bulu domba. Artinya di sini menandakan Rasulullah itu beliau juga memakai pakaian yang kualitasnya rendah. Anggap itu sudah bukan pakaian orang terhormat, pakaian yang murahan. Tapi beliau tidak malu begitu. Kita pun juga bisa niru seperti itu. Pakaian itu tidak harus branded, tidak harus limited edition. Kadang-kadang kan ada pakaian yang diproduksi terbatas. Kalau untuk gaya-gayaan mau niru siapa? Tidak ada yang ditiru. Setidaknya sesuai dengan kemampuan kita. Misal kalau mampu beli yang mahal sebagai bentuk syukur kita, alhamdulillah, ada apa-apa. Kalau tidak punya uang, kuatnya cuma beli yang murah-murah, silakan. Tidak usah malu. Oh saya kan ustadzah. Ya kenapa, apa hubungannya dengan ustazah? Ini nabi, ini rasul, gitu. Saya kan tokoh masyarakat, tokoh agama, saya punya jabatan. Apa hubungannya sama itu? Ini Rasulullah, ini seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia dunia dan akhirat. Pakainya biasa, pakai pakaian suf. Dan dulu nabi-nabi itu juga suka pakaian begitu. Sampai kemudian jadilah istilah orang-orang sufi, orang-orang yang suka berpakaian sederhana, bulu domba. Tapi ada yang mengatakan sufi itu dari as-sofa, artinya orang yang bersih hatinya itu. Makanya kata Nabi Isa itu nabi yang sangat miskin. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, kalau ada orang miskin tapi dia tidak mau ibadah, nanti akan digugat sama Allah di akhirat. Kamu lebih miskin siapa daripada Nabi Isa? Nabi Isa itu orang yang sangat miskin. Bukan coba miskin, tidak punya harta, tidak punya rumah juga, tidak punya istri juga. Ini kan miskinnya komplit, tapi dia tetap ibadah. Nabi Isa sampai mengatakan, innahu man talabal firdaus faghada'u syair lahu. Orang yang pengen surga firdaus, maka dia harus mau makan makanan gandum yang kasar itu. Artinya makan yang tidak enak itu dia harus siap kalau pengen masuk surga firdaus. Wan naum alal mazabil ma'al kilab katsir, dan tidur di tempat-tempat pembuangan sampah bersama anjing-anjing itu
Jika dia harus siap, artinya orang kalau pengen masuk surga Firdaus itu harus siap, tidak enak. Makanya kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mencintai kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan dari umatku. Bahasa Arab itu unik. Raghiba itu artinya beda, kalau setelahnya itu hurufnya beda. Kalau raghiba fi itu artinya cinta. Tapi kalau raghiba kemudian ada an itu artinya benci. Sama-sama raghiba. Itu bahasa Arab. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqilul ba'ir. Rasulullah itu kalau beliau itu sedang bersama unta, beliau ngikat sendiri untanya itu. Karena unta itu kalau tidak diikat dia bisa lepas. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, termasuk orang yang hafal Quran itu sangat mudah lepas, sangat mudah hilang, melebihi lepasnya seekor unta. Unta itu kuat, kekuatannya itu sangat kuat. Kalau tidak diikat itu bisa lepas. Dan Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang lepas dari ikatannya itu. Itu harus hati-hati, terutama bagi orang yang hafal Al-Quran. Wa ya'lifu nadihahu. Rasulullah ini juga ngasih makan ontanya sendiri, tidak minta tolong kepada orang lain. Ngasih makan ontanya sendiri, ngasih minum, itu beliau lakukan sendiri. Wa ya'kulu ma'al khadim. Rasulullah itu juga sudah biasa makan bareng khodimnya, makan bareng pelayannya, makan bareng pembantunya. Ini hal yang sepertinya mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Makan bareng santrinya, makan bareng khodimnya, pembantunya. Ini kadang-kadang sebagian orang mungkin merasa risih. Masa makan bareng sama pembantu? Masa makan bareng sama pelayannya? Kalau di tempat-tempat yang agak elit begitu, makan bareng karyawannya. Itu biasa, Rasulullah melakukan itu biasa. Dan itu bagian dari ketawaduannya beliau itu. Justru karena Rasulullah itu sehari-harinya itu biasa, sehingga orang itu menganggapnya tidak terlalu berlebihan. Beda seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu tipe orang yang khusyuk, ngomongnya sedikit, wibawa, miskin, tidak punya apa-apa. Jadi, wah ini Tuhan ini. Rasulullah tidak di model seperti itu. Justru makan bareng sama khodimnya, sama pelayannya, sama pembantunya. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa an innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Biasa Rasulullah makan. Nabi Isa sering puasa, Nabi Isa itu jarang makan. Makanya ya tidak heran kalau ada sebagian yang menuhankan Nabi Isa, karena beda dengan yang lain, beda dengan manusia biasa. Justru Rasulullah itu tidak suka kalau beliau itu beda dengan yang lain, seperti yang kemarin itu. Apa kemarin itu? Lagi mempersiapkan makan-makan kambing, ada satu sahabat yang menawarkan diri, saya yang bagian nyembelih, saya yang bagian apa? Motong-motong. Motong-motong. Saya yang bagian masak. Saya bagian masak. Kemudian Rasulullah menawarkan diri bagian apa? Mencari kayu bakar. Ketika ditanya, Rasulullah jangan begitu, ini sudah cukup kami ini kerjakan. Saya tidak mau terlihat beda dengan orang yang lain. Tidak bagus terlihat berbeda dengan orang yang lain, tidak bagus. Terutama dalam hal-hal yang positif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dakhaltu suq ma'a Rasulillah. Pernah Abu Hurairah itu masuk pasar bersama Rasulullah. Fashtara sarawil wa akhadahu. Rasulullah lagi beli celana dan diambil celana itu. Wa dhahabtu li ahmilahu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah ini karena sebagai khodim menawarkan diri untuk bawa celana yang dibeli oleh Rasulullah itu.
Kemudian Rasulullah menjawab, sahibus syai'i ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilahu. Orang yang memiliki sesuatu itu lebih berhak untuk membawanya, tidak mau dibawakan. Siapa? Abu Hurairah. Kalau ada yang bertanya, Rasulullah kau masuk pasar, pasar itu kan tempat yang paling buruk, bukan cuma kotor, paling buruk. Tempat yang paling baik itu adalah masjid. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, ahabbul biqa ilallahi ta'ala al-masajid. Yang paling dicintai oleh Allah dari tempat-tempat di muka bumi ini adalah masjid. Wa abghaduha ilallah al-aswaq. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Yang dimaksud, yang dibenci oleh Allah pasar itu adalah orang masuk ke pasar tidak ada keperluan apa-apa, atau dia masuk ke pasar yang dia lakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Karena memang di pasar sangat memungkinkan orang itu melakukan hal-hal yang berbau dosa, berbau maksiat. Rasulullah kan ada perlunya ke pasar, jadi tidak masuk dalam kategori hadis ini, di mana beliau itu masuk di tempat yang paling buruk sedunia, tidak, karena ada keperluannya. Makanya kita itu sebenarnya kalau udah penting-penting banget itu udah usah ke pasar, bisa cari di tempat yang lain. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala lam yakun syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkata, tidak ada orang yang lebih dicintai oleh sahabat-sahabat melebihi kecintaannya mereka kepada Rasulullah. Orang yang paling dicintai oleh para sahabat itu adalah Rasulullah, melebihi cintanya mereka kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada kerabat-kerabatnya, dan kepada orang yang mereka cintai. Cinta yang pertama dan yang paling utama adalah cinta kepada Rasulullah. Walaupun begitu, qala Sayyidina Anas berkata, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Walaupun begitu, kalau mereka para sahabat itu melihat Rasulullah datang, mereka tidak berdiri. Mereka tidak berdiri. Kenapa? Rasulullah tidak suka begitu. Rasulullah tidak suka dimuliakan. Tapi ini bukan berarti tidak boleh berdiri ketika ada orang mulia datang. Kenyataannya Rasulullah pernah memerintahkan para sahabatnya ketika ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad itu datang. Rasulullah mengatakan qumu li sayyidikum, berdirilah kalian untuk sayyid kalian. Itu berarti di sisi yang lain Rasulullah itu juga memerintahkan kita untuk menghormati orang mulia datang dengan cara kita berdiri. Itu khusus untuk beliau. Beliau itu tidak mau berlebihan mereka itu memuliakan. Contoh yang lain, Rasulullah ini juga pernah berdiri ketika kedatangan Ikrimah bin Abi Jahal. Itu beliau berdiri. Waktu itu seorang Ikrimah ini sudah Islam. Rasulullah juga pernah berdiri ketika kedatangan Adi bin Hatim. Ini menunjukkan betapa memang di satu sisi yang lain Rasulullah tidak suka kalau sahabatnya terlalu berlebihan memuliakan, tapi beliau juga tidak melarang. Sebagaimana waktu itu pernah saya jelaskan ketika membahas tentang mahalul qiyam, ya, itu ada Rasulullah datang, kemudian Rasulullah ngasih isyarat, duduk, tidak usah berdiri. Kemudian ada namanya Hasan bin Sabit itu. Masa? Ya. Hah? Penulis syair ya. Ini ngasih syair, saya tidak hafal syairnya, lupa. Yang intinya, masa pantas orang yang berakal kedatangan Rasulullah kemudian dia duduk, tidak mau berdiri. Akhirnya semuanya berdiri. Dan Rasulullah tidak melarang itu. Berarti artinya Rasulullah itu pengen dia itu melihat sahabat-sahabatnya itu tidak berlebihan, dan juga tidak melarang dari satu sisi yang lain. Makanya juga kita tidak usah heran kalau ada sebagian ustadz, sebagian kiai kalau salaman itu tidak mau dicium tangan. Kenapa?
Ya bukan berarti tidak boleh. Bisa jadi karena bentuk ketawaduannya beliau itu merasa tidak pantas, merasa macam-macam begitu, merasa dirinya lebih, bisa jadi ada yang lebih mulia daripada beliau. Tapi di sisi yang lain pasti saya yakin beliau yang tidak mau dicium tangannya ketika salaman itu pasti memerintahkan santrinya untuk cium tangan kepada orang-orang mulia yang lain. Pasti itu. Jadi itu kita ngambil sisi positifnya, bukan karena kok tidak mau dicium tangannya. Ya bisa jadi dia itu sifat tawadhunya lebih mendominasi. Contoh seperti Kiai Zuhri itu. Biasanya susah itu dicium tangan itu Kiai Zuhri itu. Bahkan bukan cuma kepada orang-orang biasa itu, kepada kita biasa susah juga. Tapi itu saya yakin dia juga tidak akan melarang orang untuk mencium tangannya orang lain yang mulia, karena itu adalah hal yang sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa amma julusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang membahas tentang duduknya Rasulullah gimana. Fa an Kharijah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi fi majlisih. Rasulullah itu kalau lagi duduk dia tenang banget. Bahkan la yakadu yukhriju syai'an min atrafih. Bahkan dikatakan hampir-hampir tidak mengeluarkan bagian dari tubuhnya. Misalkan kakinya bergerak sedikit itu jarang. Tenang betul. Rasulullah itu duduknya tenang, berwibawa. Ibaratnya kalau sekarang itu mungkin sedikit gerak, jarang bergerak. Wa kana majlisuhu sallallahu alaihi wasallam majlis hilmin wa haya. Ini gambaran majlisnya Rasulullah itu seperti apa? Majlisnya Rasulullah itu adalah majlis hilm. Hilm itu tidak dipenuhi dengan emosi, tidak dipenuhi dengan kebencian, dan juga di situ majlis haya. Majlis yang dipenuhi dengan rasa malu. Sampai digambarkan sahabat-sahabatnya itu saking diamnya seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Dalam satu riwayat yang lain bukan hilmin tapi majlisa ilmin, majlis ilmu. Pasti kalau sudah hadir di majlisnya Rasulullah pasti ada ilmu yang akan disampaikan. Wa amanatin, dan majlisnya Rasulullah itu adalah majlis yang amanah, yang di dalamnya terdapat kepercayaan. Makanya Rasulullah itu memberikan pesan di dalam sebuah hadisnya, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman, artinya imannya tidak sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, tidak bisa dipercaya. Orang kalau sudah tidak bisa dipercaya itu imannya masih tipis, imannya masih rendah, imannya masih dipertanyakan. Sebagaimana itu juga termasuk tanda orang munafik. Ayatul munafiki salah satu tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, ketika dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberi amanat, diberi kepercayaan, dia melanggar kepercayaan itu. Dia tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Itu salah satu tanda orang munafik dan juga tanda orang yang imannya tidak sempurna. Wa sabrin wa sakinatin. Majlisnya Rasulullah itu majlis yang dipenuhi dengan kesabaran. Artinya tidak gampang mencela, menghina. Pokok orang itu sabar di dalam majlisnya Rasulullah. Bukan cuma sabar tapi juga tenang. Di dalam majelisnya Rasulullah itu terdapat orang itu diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah, dikasih motivasi untuk mendapatkan pahala, dikasih peringatan agar terhindar dari siksa, sehingga hatinya mereka itu tenang, nyaman, damai, dingin, sehingga mereka lebih tertarik untuk melakukan amal-amal akhirat. La turfa'u fihil aswat. Di majelisnya Rasulullah itu juga tidak dikeraskan suara-suara.
Sebagaimana diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sampai meninggikan suara melebihi suaranya Nabi. Ini juga bisa diambil pelajaran kalau lagi duduk sama orang mulia, orang soleh atau seorang guru, jangan sampai bersuara melebihi suaranya guru. Pelan-pelan aja. Itu bagian dari adab. Wala tu'banu fihil hurum. Dan di majelisnya Rasulullah itu tidak dibuka aib-aib orang, tidak membicarakan aib orang, tidak ghibah orang, tidak ada. Majelisnya Rasulullah tidak ada begituan, tidak ada. Kadang-kadang majelis sekarang itu justru di dalam majelis itu undang seorang penceramah mubalik yang justru ngomongkan orang. Ini tidak mencerminkan majelisnya Rasulullah. Yata'atafuna fihi taqwa. Di dalam majelisnya Rasulullah itu mereka saling mengingatkan kepada ketakwaan, saling berkasih sayang, dan temanya adalah ketakwaan. Ini sama seperti di dalam ayat Al-Qur'an, ruhama'u bainahum, surat Al-Fatah. Wa yatawaddu'un. Para orang-orang yang hadir di majelisnya Rasulullah itu semuanya tawadhu, sama seperti yang isi majelis itu. Rasulullah itu sendiri tawadhu, mereka juga ketularan tawadhu. Wa yuwaqqarul kibar. Mereka memuliakan orang-orang yang lebih tua. Wa yurhamus shighar, dan mengasihi orang-orang yang lebih muda. Dikatakan dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua. Maksudnya di sini jangan disalahartikan. Kadang disalahartikan dalam hal urusan pacaran. Yang lebih muda harus dikasihi. Ya beda bab, beda pembahasan. Wa yusirunal muhtaj, dan di dalam majelisnya Rasulullah itu lebih mendahulukan orang yang sangat membutuhkan. Rasulullah itu jadi rebutan kalau sudah di majelis itu. Sama-sama pengen curhat satu persatu. Tapi di majelisnya Rasulullah itu lebih didahulukan mana orang yang paling membutuhkan kepada Rasulullah, itu didahulukan, suruh maju dulu. Jadi saya kalau bayangkan gitu, di majelisnya Rasulullah itu yang hadir banyak, terus setelah selesai rebutan mau maju satu persatu, curhat satu persatu. Tapi ini di majelisnya Rasulullah ini lebih mendahulukan orang yang sangat butuh, apalagi orang yang rumahnya cukup jauh, itu didahulukan. Wa yahfadunal gharib, dan juga mereka memperhatikan orang-orang yang gharib, orang yang jauh dari tempat tinggalnya, untuk hadir ke situ, diperhatikan, tidak disamakan dengan orang-orang yang dekat. Wa yakhrujuna adillatan alal khair, orang yang sudah keluar, sudah lulus dari majelisnya Rasulullah, mereka menjadi orang yang adillatan alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan. Itu majelis yang bagus begitu. Keluar dari majelis itu, selesai dari majelis itu, dia menjadi dai-dai yang mengajak kepada kebaikan. Kalau setelah hadir majelis tidak ada perubahan, apa manfaatnya? Tidak bisa ngajak orang kepada kebaikan, tidak bisa memotivasi orang untuk melakukan baik, justru melihat kepada hal-hal yang tidak baik dibiarkan. Dan dari kemarin-kemarin hadir majelisnya untuk apa? Kalau tidak ada ilmu-ilmu begitu. Di majelisnya Rasulullah itu semuanya yang keluar dari majelis adillatan alal khair, bisa menunjukkan kepada kebaikan. Allahumma ja'alna minhum. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang kehidupan Rasulullah dalam kehidupannya beliau sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.